Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan bahas apa sebenarnya yang kita harapkan dari apa yang kita sampaikan di beberapa media sehubungan dengan adanya seorang saksi, yaitu Purnawirawan Polsek Jalan Cagak, seorang anggota kepolisian yang pada saat kejadian beliau masih aktif, dan beliau juga yang sempat ikut juga dalam proses pengambilan CCTV pada saat kejadian. Nah, dari semua itu, dari semua yang disampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau, nanti akan kita tahu apa sih tujuan yang kita inginkan sebenarnya. Baik, saya akan coba dulu. Kemarin sudah saya sampaikan di dua YouTube saya pada saat saya bertemu dengan yang bersangkutan, ya, seseorang purnawirawan. Waktu saya ngobrol di rumahnya, pertama tadi waktu itu kan saya itu mengejar ke Polda Jabar, tapi tidak ada, ternyata di Polsek. Kemudian pada saat mau ketemu, kita disarankan di suatu tempat, tetapi akhirnya saya diajak ke rumahnya. Nah, kita berangkat menuju ke rumahnya dan bicara, ngobrol di sana. Memang awalnya tidak begitu banyak yang disampaikan oleh beliau, tapi saya lihat beliau begitu kooperatif untuk bisa, maksud saya begitu terbuka untuk berbicara dengan media. Terutama waktu itu kan dia tahu bahwa saya seorang YouTuber gitu kan. Jujur aja, saya bisa punya akses ke seseorang ini. Maksud saya punya akses ke Purnawirawan ini adalah dari seseorang, ya, dari seseorang yang memberikan saya akses ke beliau gitu, ya. Saya akan coba untuk ini dulu, biar kita mengingat kembali, ya, satu, tentang CCTV yang didapat oleh saya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di toko ayam titik-titik Jalan Raya Segala Herang. Dua, hasil CCTV yang saya buka jam 5.08.08 WIB, tapi kata pemilik toko itu CCTV-nya lebih 10 menit, maka tinggal dikurangi jadi jam 4.50 WIB. Terlihat melintas ada yang lewat satu unit kendaraan jenis Yamaha NMAX warna abu-abu yang dikendarai oleh seorang laki-laki membonceng seorang perempuan. Dari situ saya kasih tahu orang identifikasi yang sudah dekat dengan saya, yaitu Ibtu titik-titik. Terus dia minta dikirimkan fotonya dan saya kirimkan. Terus pada hari Senin, bagian IT datang ke toko titik-titik itu sebanyak 6 unit dan minta diantar ke saya. Dan langsung dari situ diinputnya dengan membeli dulu flash disk baru. Ya, itu ya. Nomor 3, tentang langkah-langkah apa saja pada saat yang bersangkutan ada di TKP. Yaitu, pertama, datang melihat polis lain sudah terpasang. Kemudian, mobil Alphard menghadap ke selatan, agak serong dikit, dan bagian kanan terlihat ada bekas benturan. C. Di belakang mobil Alphard ada ember biru dan bagian belakang bagasi mobil terlihat ada genangan air yang sudah bercampur dengan darah. Diduga bekas ngebersihin. Terus masih banyak darah sampai ke belakang pintu dapur dan melihat pintu ada yang rusak. Saya nggak mau masuk, saya tidak mau masuk. Mana tadi, mohon maaf ya. Saya nggak masuk cukup di luar pintu karena bukan kapasitas saya. Terus saya dari belakang menuju ke pintu depan dan posisi saya berdiri dari pintu kurang lebih 1 meteran. Melihat pintu nggak ada yang rusak,
cuma ruangan tamu sudah berantakan, acak-acakan. Melihat satu unit motor NMAX warna hitam dan tidak masuk kamar, termasuk kamar mandi ataupun dapur. Sehubungan bukan kapasitas saya. Terus saya kembali ke bagian belakang garasi dan kurang lebih 1 meteran dekat rumput menemukan satu kalung emas. Dan saya juga menyaksikan adanya kedua korban atau mayat perempuan yang posisinya saling berhadap-hadapan dengan bagian muka banyak luka-lukanya. Dan dari situ ditindaklanjuti oleh bagian identifikasi dan selang kemudian 2 unit ambulan datang. Saya dari TKP langsung pulang jam 11.30 Indonesia Barat. Ya, kebetulan kan bagian lepas piket. Ya, itu informasi dari seorang purnawirawan bahwa yang bersangkutan memang mengenai menjelaskan masalah CCTV dan juga kronologis yang bersangkutan ada di TKP pada saat masuk ke TKP pagi-pagi itu, ya. Kalau kita lihat dari ini semua, maka kita mengharapkan memang inilah yang kita tunggu, adanya keberanian dari orang-orang yang memang mengetahui ada kejanggalan, kemudian menyampaikan kepada pihak yang pihak yang berwenang. Dan tentunya sekali lagi yang bersangkutan sekarang adalah purnawirawan, ya, jadi sudah menjadi anggota warga biasa kan gitu. Artinya bahwa yang bersangkutan bisa saja memberikan informasi-informasi itu, dan kita sebagai warga masyarakat harus ikut mengawal agar yang bersangkutan yang memang mau membuka ini bisa difasilitasi. Mudah-mudahan ini didengar oleh pihak yang berkompeten dan bisa diberikan LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban. Diberikan LPSK. Ini sebenarnya yang dibutuhkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan mau membuka hal yang memang belum terbuka, ya. Apalagi ini berkaitan dengan masalah yang agak cukup sensitif, yaitu masalah institusi, ya, masalah anggota kepolisian, dan yang bersangkutan juga adalah anggota kepolisian pada saat aktif tersebut. Ini baru cerita yang disampaikan, belum ada cerita yang disampaikan lagi, bahwa ada lagi cerita bahwa dulu saudara Ramdhanu itu pernah bercerita juga kepada yang bersangkutan. Juga ada beberapa lagi cerita-cerita yang disampaikan, termasuk beliau sempat memberikan usulan agar K9 dikeluarkan pada syarat hari kedua. Itu usulan dari yang bersangkutan, yaitu Bapak Purnawirawan tersebut mengusulkan supaya K9 dikeluarkan di hari kedua. Ya, saya tidak tahu itu gimana kelanjutannya, ya. Nah, karena kita tahu kan dulu masih ditangani oleh Polres Subang. Nah, artinya bahwa beliau ini, purnawirawan tersebut, memberikan hal yang memang dia alami, dia saksikan, dan semoga sekali lagi ini ada perhatian, khususnya dari Propam Polda Jabar. Dan mungkin bisa saja akibat dari ini semua setelah beliau di BAP, akhirnya kemarin ada beberapa orang yang di BAP, yaitu anggota, ya. Kalau saya kasih inisial dari mulai T, kemudian I, kemudian R, A dan D, ya. Dan juga dari sipil ada, ya. Dari sipil juga ada. Yaitu mereka semua diperiksa, ya. Mereka semua diperiksa dalam proses pemeriksaan. Ya, ada proses pemeriksaan kita tidak tahu apakah ada keterikatan, ya. Karena kalau dari Propam kan larinya nanti, kalau misalkan tindak pidana nanti larinya ke Krimsus, biasanya dilarikan ke Krimsus. Nah, kalau saya lihat beberapa orang yang ada di sana, saya pernah melihat satu orang, salah satunya pernah diperiksa di Krimsus, di Krimum, ya. Waktu itu saya pernah lihat yang bersangkutan masuk ke Polda Jabar dan diperiksa di Krimum. Berarti yang bersangkutan juga ini pernah di Propam, juga pernah di Krimum. Nah, apakah ini ada hasil dari pemeriksaan itu? Apakah ada keterlibatan di dalam kasus ini? Ataukah hanya kode etik saja? Ataukah ada pidana? Ini yang kita tunggu saja nanti kelanjutannya.
informasinya seperti apa, tapi yang jelas bahwa ada hal-hal yang dikomportir barangkali, dipersesuaikan antara saksi, yaitu salah satu saksi sipil yang dikaitkan dengan anggota di sana. Apakah ada berkaitan dengan masalah polis lain, ataukah masalah satu hari masuk ke TKP, asal masalah itu ya di tanggal 19, apa saja yang ditemukan di tanggal 19, karena yang kita ketahui saja di media waktu hanya katanya mengambil pool golf, disampaikan kita dengar dulu di media ya, kemudian ucing, kemudian juga katanya ada paket amel. Apakah ada yang lain selain itu di tanggal 19 yang diambil? Nah, ini kan juga jadi pertanyaan juga. Karena kan di media jawab sekian. Mungkinkah ada yang lain? Misalkan ada permasalahan polis lain. Ada kabar yang diambil? Adakah berhubungan dengan masalah uang 30 juta? Apakah ada berhubungan dengan masalah kotak emas? Adakah yang berhubungan dengan masalah lain-lain yang mungkin kita tidak tahu ya? Atau misalkan masalah barang stick golf, atau masalah masalah ember, masalah gayung, atau apa yang lain sebagainya. Kita juga tidak tahu apakah ada hal-hal yang kita tidak ketahui tiba-tiba diperiksakan di Polda Jabar kemarin di bidang propam ya. Sekali lagi kita support terus Polda Jabar. Ini Polda Jabar betul-betul sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan juga oleh Dirkrim Umnya, yaitu Bapak Kombes Pol Bapak Surawan. Mereka begitu gencar terus mengambil gerakan-gerakan, dan ini kita patut kasih apresiasi dan dukungan, support terus untuk Polda Jabar. Dan juga kita support juga untuk Bapak Purnawirawan agar bisa ditindaklanjuti untuk mendapatkan LPSK. Suarakan terus, gaungkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.